Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ata alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi. Soalan, akhbirni becik nyeritakno sira ing ingsun anil asyai saking pira-pira perkara allati yajuzu kang wenang apa suduroha metune asya minal maula subhanahu wa ta'ala saking ngarsane Allah kang dadi bendara subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berbicara mengenai sifat-sifat wajib Allah, yang mana sifat wajib Allah itu sejatinya tidak terbatas. Kemudian karena terjadi diskusi-diskusi di antara para hamba-hamba Allah yang tersesat, kemudian para a'immah, para ulama salaf terdahulu itu akhirnya mengkhususkan sifat-sifat wajib Allah ke dalam 20 sifat wajib. Karena kalau tidak dikhususkan ke dalam 20 tersebut banyak terjadi tawahum, terjadi kesalahpahaman di antara umat. Kemudian dari sifat 20 itu seorang mukmin juga harus mengetahui sifat mustahil, yang mana sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan yaitu sifat jaiz Allah, atau artinya hak prerogatif Allah. Hak prerogatif, hak prerogatif itu yang betul-betul berhak, berhak atas segalanya. Nah, hak prerogatif Allah atau sifat jaiz Allah ini ta'alluq atau berhubungan dengan sifat kudrah, sifat kuwasa, dan sifat iradah atau sifat kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di situ. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu sebetulnya Allah tidak harus menciptakan segala sesuatu tersebut. Itu karena termasuk hak prerogatifnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang boleh suduroha, segala sesuatu yang diciptakan atau yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya adalah hiya utawi asya iku fi'lul mumkinati agawe pira-pira perkara kang mungkin. Watar guha utawa tinggal mumkinat. Mislu umpamane ayyaja'ala yen to ndadekake sapa Allah al insana ing manusa gonian ing wong kang sugih au fakiron utawa wong kang fakir, sahihan utawa wong kang waras, au sakiyan utawa wong kang lara, wa asbahu lan pira-pira sepadane zalika mengkono-mengkono kabeh. Jadi yang masuk dalam kategori
hak prerogatifnya Allah. Allah itu menciptakan perkara-perkara yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Ya. Contohnya itu tadi, bahwa Allah itu sebetulnya menciptakan alam semesta itu bukan kewajiban Allah. Itu masuk dalam hak prerogatifnya Allah. Nah, di sini dicontohkan yaitu fi'lul mumkinat watarkuha. Perkara yang mungkin terjadi boleh ditinggalkan, ya. Boleh terjadi dan boleh ditinggalkan. Seperti Allah itu menjadikan seseorang kaya ataupun seseorang miskin. Itu hak Allah. Dia kudu pasrah. Memang itu haknya Allah. Atau menjadikan orang itu sehat ataupun sakit. Sehat ataupun sakit atau yang semisalnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang dialami oleh umat manusia, itu semuanya hak prerogatifnya Allah. Dan orang yang beriman itu wajib taslim. Wajib taslim, wajib ikhlas, wajib ridho. Karena bagaimanapun keadaan manusia yang tidak baik itu sebetulnya hanya sebagian kecil musibah, ya, sebagian kecil musibah. Karena musibah jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah itu sangat tidak terhitung. Apalagi nikmat Allah yang berupa iman. Kita beriman, baik itu imannya kuat ataupun tidak kuat, itu merupakan anugerah. Nggak usah digetuni. Kadang ada orang itu imannya lemah tapi perasaannya getone. Nyapa, aku ki ibadah abot dan lain sebagainya. Getone. Nyapa aku kok nggak diwai iman sing kuat. Karena itu tadi semua itu merupakan fi'lul mumkinat, ya. Merupakan fi'lul mumkinat. Jadi orang manusia yang beriman itu hanya boleh pasrah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus disyukuri, walaupun ya kelihatannya nikmat itu tidak seberapa timbangannya orang. Jadi orang itu ada cerita, orang itu masuk neraka, seseorang masuk neraka, itu ada yang taslim. Pokoknya cepat wis ngerti nek mlebu neraka wis ndang mlebu. Ada orang itu masuk neraka, dia itu tidak terima, ya, tidak terima. Yang taslim itu sudah paham bahwa masuk neraka itu karena ya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Yang satunya tidak. Makanya para sufi mereka beribadah itu tidak pernah berangan-angan diniatkan ibadahnya supaya masuk surga. Aku umpamane mlebu neraka, nek memang diridhoni karo Gusti Allah, ya taslim, ya. Menerima apapun itu. Saya masuk surga tapi enggak diridhoni karo Gusti Allah, ya tidak akan senang hatinya, tidak akan bahagia. Contohnya ya kita ini, kadang kita ketika sudah berkeluarga ya, kemudian ada anaknya yang ada anak-anaknya, ya. Ada anak-anaknya yang beneh, kadang dicoba punya anak yang beneh, kemudian punya anak yang kurang beneh. Tapi kita kan tetap ngasih, tetap menafkahi, tetap nyangoni, tetap maringi duit, tetap maringi barang-barang kepada mereka. Awake dhewe yang ngewehi sing beneh, awake dhewe juga mengasih yang kurang beneh.
Kadang lho sing kurang beneh iku malah diwehi sing akeh. Sing beneh malah diwehi sing didik. Kadang seperti itu. Kadang kita mengasih sesuatu itu meskipun banyak, tapi kita kurang ridho karena anaknya kurang benar. Ya. Ya. Itu hanya contoh saja, ya. Contoh saja. Dan memang konsep iman dalam Islam itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, kemudian melaksanakan sholat. Ya. Konsepnya kan sangat sederhana sekali. Kemudian iman itu menjadi titik yang berat. Itu karena manusia itu terkadang sering itu tadi menafsiri sendiri, menglogikakan sesuatu itu secara pribadi, di logika dewi, akhirnya malah jadi abad. Ya. Karena iman itu sebetulnya tidak perlu dijelaskan secara logika atau secara detail. Karena sifat iman itu tadi memang suatu anugerah, suatu kepercayaan yang tidak perlu dijelaskan. Okay. Seperti kita mengalami apapun itu merupakan hak prerogatifnya Allah, dan kita harus taslim. Sebagai orang yang beriman harus taslim. Intinya itu. Kita berilmu ataupun tidak, ya, kita berilmu ataupun tidak, itu haknya Allah. Kita miskin atau kaya, itu haknya Allah. Dan mungkin tidak perlu saya ceritakan, contohnya sudah banyak sekali. Enak wongku sing sregep ngono, tapi ilmune mek semono-semono. Ya. Kadang enak wong pendidikannya daur, ya. Pendidikannya daur tapi kurang manfaat. Memang sati memang berupa anugerah, dan semuanya itu sebetulnya anugerah. Semua manusia itu baik yang beriman maupun kurang beriman maupun tidak beriman, itu semuanya diberi anugerah oleh Allah. Maka kita orang yang beriman, ya, khususnya kita yang beriman itu wajib bersyukur dan wajib bangga. Gak usah kakek takon, ya. Intinya itu gak usah kakek takon dengan dengan perintah Allah, dengan larangannya. Kalau kita memang blank, memang betul-betul blank, dhewe iki wong awam, ya kita harus mendekat kepada para ulama, kepada para kiai, supaya kita dituntun menuju jalan. Makaten ingkang saged kawula sampaikan, mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa na'ufu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.